Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kito. Masih dengan tema kita hari ini membahas mengenai anemia defisiensi besi pada anak. Kita langsung saja nih ke Dokter Wenti. Tadi harus dipotong dulu ya dokter ya. Potong sedikit, sebenarnya dikit lagi nih ya. Anemia defisiensi besi itu tadi ya, ini agak rangkumannya yang dari tadi yang udah panjang lebar nih. Jadi zat besi adalah salah satu mikronutrien yang paling penting yang penting ya untuk perkembangan otak anak ya. Jadi anemia defisiensi besi, kondisi tubuh kekurangan zat besi yang dibutuhkan oleh anak untuk memproduksi sel darah merah ya. Dampak negatifnya tadi ya, menurunkan kemampuan visual dan pendengaran, menurunkan daya konsentrasi dan prestasi belajar, menurunkan kecerdasan, menurunkan memori dan gangguan perilaku ya. Kebutuhan zat besi untuk anak usia 1 sampai 3 tahun adalah 7 mg dan usia 4 sampai 9 tahun adalah 10 mg ya. Sumber makanannya itu bisa dari hati ayam, kerang, daging sapi, daging ayam, telur ayam. Jadi protein hewani itu banyak sekali mengandung zat besi. Nggak usah susah-susah nyarinya maksudnya ya. Telur pun mengandung zat besi yang tinggi ya. Oke, mungkin selanjutnya penata laksana. Beralih ke Dokter Sela ya. Nah kan Dokter Sela ini kemarin baru saja melahirkan ya dokter ya. Upaya apa yang dilakukan untuk menjaga zat besi ini? Yang pastinya kalau pada saat hamil memang kebutuhan besi itu sangat tinggi karena apa? Kita terjadi anemia ya. Karena apa? Pertambahan volume di dalam tubuh. Jadi anemia ini juga bisa terjadi misalnya pada saat anggaplah sel-sel darah merah itu adalah komponennya. Nah, kemudian volume itu adalah air. Jadi di dalam sebuah pipa terdapatlah air dan komponennya itu adalah sel-sel darah merah. Nah, pada saat jumlah volume airnya itu bertambah, kalau kita pertahankan hanya dengan sel-sel darah merah yang sebelumnya, otomatis berkurang dong. Jadi apabila volume darah di dalam pembuluh itu naik, otomatis jumlah sel darah di dalam sana juga harus meningkat kayak gitu. Sehingga tidak cukup rasanya hanya dengan intake makan ya. Jadi kita juga harus mengkonsumsi zat besi. Jadi pada saat hamil, yang pastinya saya mengkonsumsi zat besi. Walaupun efeknya mual. Jadi ibu hamil itu memang pada dasarnya dia sudah mual ya dengan adanya pertumbuhan jaringan benda asing di dalam tubuh itu menyebabkan refleks mual, ditambah lagi dengan minum zat besi yang efek sampingnya juga mual. Jadi, gitu ya. Tapi ya namanya menyayangi diri dan menyayangi calon bayi, apapun itu ya tetap Harus dilakukan ya. tetap diminum. Oke dokter, Tetap boleh diminum. ke materi kita pada hari Oke. ini. Ini tadi ya. Ini habisnya. Ini itu. Belum ya. Mungkin belum tampil. Tapi kalau Belum untuk ditampilkan. dokter Sela sendiri sering menjumpai dokter anemia defisiensi pada anak. Untuk anemia defisiensi besi pada anak nggak usah jauh-jauh. Waktu itu anak saya yang pertama nih ceritanya ya waktu itu. Memang kan kita rasa itu tadi rasanya kok sudah cukup ya. Namun itu tadi pentingnya screening. Ternyata di luar dari dugaan, anak yang gemuk, anak yang kita rasa intake-nya sudah cukup, pada saat di screening waktu itu HB anak saya di angka 9. Nah, sedangkan kan minimal ya kita kejar target itu di angka 11 ya. Artinya masih kurang 2 lagi nih. Nah, wah saya juga sempat kaget. Saya rasa selama ini sudah cukup intake-nya, kemudian juga bobot berat badannya juga naik terus kayak gitu. Pada saat diperiksa hasilnya seperti itu. Sehingga inilah pentingnya screening. Karena kita mengetahui hasilnya demikian, kita harus mengejar angka tersebut supaya anak kita tidak berada di fase anemia ini. Jadi
saya pun mencari cara untuk bagaimana meningkatkan HB-nya, yaitu tadi kata Dokter Wenti dari protein hewani kayak gitu ya. Kemudian ada buah yang waktu itu yang sampai saat ini saya menyarankan juga ke pasien-pasien saya yang lain berdasarkan pengalaman pribadi saya, itu buah bit. Nah, buah bit ini sangat cepat ya biasanya. Memang baunya kurang sedap, jadi kalau kita minum buah bit ini bisa jadi kita untuk mensiasati baunya yang kurang enak, kita tambahkan misalnya dengan buah-buah yang lain yang baunya segar, seperti itu. Nah, kemudian untuk mempercepat penyerapan dari besi ini, kan sudah dikasih tahu dengan Dokter Wenti tadi, itu harus mengkonsumsi vitamin C. Nah, vitamin C itu seperti apa saja? Seperti buah jeruk, buah pepaya. Ya, di sana adalah makanan-makanan buah-buahan yang tinggi vitamin C. Kemudian apalagi? Pada saat kita memberikan makan kepada anak, nah ini tadi pentingnya. Anak kalau sudah lebih dari 6 bulan kan dikatakan diberikan MPASI. MP itu adalah makanan pendamping ASI. Karena kalau ASI saja itu tidak mencukupi kebutuhan besi di dalam tubuh kita. Sehingga kita pada saat memberikan MPASI kan tidak ada takaran-takarannya ya. Biasanya kita kalau ibu-ibu muda sekarang bukanya apa sih, Cookpad gitu-gitu. Di sana kan udah ada takarannya berapa gram. Nah, kemudian diberikan protein hewani di sana, kemudian diberikan buah-buahan di sana, vitamin C, dan jangan memberikan susu pada saat makan bersamaan. Karena itu tadi, susu mengandung kalsium, kalsium itu akan menghambat proses penyerapan besi. Jadi jangan memberikan pada saat makan, pikirkan mau sehat nih. Ya, betul. Pada saat makan minumnya susu langsung gitu, itu dilarang kayak gitu. Jadi berikan jarak, berikan jeda. Penyerapan nasi, penyerapan makanan di dalam lambung kita ini normalnya adalah 4 jam. Kayak gitu. Jadi mungkin jedanya ya paling cepat 2 jam baru kasih susu lagi. Atau kalau mau sempurna ya 4 jam baru minumkan susu. Jadi di jarak ya kayak gitu. Oke? Nah, ini anemia defisiensi besi pada anak ya. Kita masuk ke materinya. Ini tadi ya sudah dijelaskan, saya mengibaratkannya tadi dengan sebuah pipa yang di dalamnya ada air, kemudian di dalamnya juga ada sel-sel darah. Apabila jumlah airnya bertambah seperti pada ibu hamil, kita tambahkan juga sel darah merahnya kayak gitu. Pada saat tekanan darah dikatakan apa tadi dok, kurang darah. Nah, jadi saya sering menemukan di lapangan itu kalau dia pusing, sempoyongan, tensinya rendah, minumnya minumnya suplemen besi. Nah, itu beda cerita. Jadi kalau misalnya darah rendah itu kan biasanya di bawah 120/80, bisa 110/70, bisa 90/60. Artinya kalau dia menyebabkan masalah itu seperti pusing, kemudian pada saat dari duduk ke berdiri pandangannya gelap. Nah, namanya itu kita namakan hipotensi ortostatik. Yang kita fokus itu adalah penambahan volume. Kayak gitu. Penambahan volume bagaimana? Ya makan, ya minum, kayak gitu. Kemudian olahraga. Seperti itu untuk pompanya supaya lebih kuat juga ya. Tapi kalau misalnya anemia, nah anemia ini kita harus membuktikannya dengan itu tadi, mengecek HB, hemoglobin ya. Nah, kalau HB-nya di bawah 12, nah itu baru kita nyatakan anemia, itu baru boleh minum suplemen besi kayak gitu. Jadi ya boleh sih kalau orang hipotensi mau minum vitamin, tapi bukan konsumsi besi kayak orang anemia juga kayak gitu ya. Vitaminnya jelas berbeda kayak gitu. Mungkin kalau yang hipotensi tadi vitamin dan mineral ya banyak ya yang dijual-jual di apotik seperti itu, dijual bebas. Nah, tapi kalau anemia tadi yang sudah dibuktikan dengan HB itu memang fokusnya ya kejar HB dari besi ya, suplemen Itu juga besi. harus dalam anjuran dokter ya dokter? Jelas seperti itu, berapa kali dosisnya, berapa lama penggunaannya ya. Karena pengobatan dan pencegahan itu dosisnya berbeda. Oke, karena kalau kita di Puskes itu programnya biasanya turun ke sekolah-sekolah. Itu memang pembagian zat besi. Anak mau anemia mau tidak,
remaja itu karena dia sudah menstruasi, remaja putri, maka kita berikan dia zat besi. Karena apa? Mereka juga kita persiapkan untuk fase produktifnya, usia produktifnya, mereka akan hamil, mereka akan mengandung, sehingga sebelum hamil kita sudah menyiapkan mereka untuk tidak jatuh ke dalam anemia defisiensi besi, kayak gitu. PR-nya para wanita-wanita ya ini. PR para wanita. Jadi memang dia butuh zat besi yang lebih tinggi selain dari dia menstruasi, kemudian dipersiapkan juga untuk mengandung. Keistimewaan para perempuan nih. Oke, ini udah ya. Yang ini tadi sudah dijelaskan Dokter Wenti. Kenapa biasanya karena mereka berat badan lahirnya rendah ya, kemudian prematur. Ini sudah dijelaskan juga. Jadi anak-anak dengan obesitas itu biasanya bisa, kok anak gemuk bisa anemia sih? Nah, iya, itu sering dipertanyakan juga ya. Nah, ini dari komposisi makanannya. Nah, makanya kalau sekarang itu kan bukan lagi 4 sehat 5 sempurna ya, tapi yang promosi kita itu adalah isi piringku, kayak gitu. Jadi itu ada karbonya, kemudian ada proteinnya, kemudian ada sayuran mineralnya. Karbo nggak boleh banyak, kayak gitu. Misalnya sepertiga, lauk-laukannya 2/3 kayak gitu ya, kemudian sayuran buahnya sepertiga lagi kayak gitu. Jadi memang lauk itu ada protein hewani, protein nabati. Apa yang paling baik untuk mencegah anemia defisiensi besi adalah protein hewani. Protein hewani itu ya dari daging merah kayak gitu ya, boleh daging sapi, kemudian ikan, ikan-ikan laut dan ikan air tawar nggak kalah, dia juga proteinnya tinggi kayak gitu. Kemudian dari telur tadi ya Dok sudah dijelaskan juga. Nah, jangan lupa saya ingin menambahkan tentang infeksi yang berulang. Nah, jadi pada saat anak datang biasanya, Dok, anak saya ini lemas banget, pucat banget biasanya kayak gitu ya. Kemudian suka nggak nyambung di sekolahan, biasanya tidur kayak gitu ya, lemes, kayak anak-anak main, anak saya sendiri misalnya nggak main kayak gitu. Bu, anaknya sering demam nggak? Kayak gitu. Biasanya kita tanya, atau Bu, anaknya sering batuk pilek nggak? Bu, anaknya sering diare nggak? Karena ini adalah penyebab tersering anak-anak juga jatuh ke tahap anemia. Karena infeksi itu dia membutuhkan kalori yang tinggi. Sehingga banyak asupan kita itu digunakan, itu tadi, infeksi itu dia mengambil jatah kalori yang harusnya ini kita makan untuk pertumbuhan kita, maksudnya untuk zat besi di dalam tubuh kita, tapi sama infeksi menjadi porsinya berkurang ya. Infeksi ini diakibatkan oleh apa, Dokter? Ya, infeksi itu ada infeksi bakteri, ada infeksi virus, ada infeksi jamur. Salah satunya kalau bakteri apa? Mycobacterium TB, tuberkulosis, TBC. Ya, kalau anak-anak mereka tidak menimbulkan gejala seperti batuk, tidak ada. Khas yang paling sering datang itu, dokter berat badan anak saya nggak naik-naik. Itu aja, biasanya kayak gitu. Nanti kita punya scoring sendiri, dia beda penegakan diagnosisnya antara dewasa dengan anak. Nah, kalau anak-anak datang, biasanya kita punya scoring sendiri, kalau perlu biasanya kita rujuk ke spesialis anak. Dan pemeriksaannya dia nggak bisa, nampung dahak ya nggak bisa. Anak belum punya itu. Posisi bakterinya aja kalau kita di atas, kalau TBC ya, kalau mereka agak ke bawah kayak gitu. Jadi nggak bisa untuk ditampung. Jadi kita foto ronsen, kemudian kita tes mantuk biasanya. Kemudian ada scoringnya juga. Jadi itu yang harus kita tuntaskan dulu. Jadi kalau misalnya kita obati saja, beri suplemen, beli besi kayak gitu, tapi infeksinya nggak diobati, percuma. Itu namanya simptomatik, bukan kausatif, bukan penyebab kayak gitu. Oke. Oke. Dokter, sebelum Ya. kita lanjutkan, kita Ya. harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Oke. sangat menarik ya obrolan kita pada hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.